Hari ini tuh ada pelatihan untuk license pelatih. Sekarang gue lagi jalan ke sana, tapi karena nggak tahu alamatnya di mana, akhirnya pakai Hearmap. Cuma ini sering banget ini waiting for GPS. Jadi ya kita lihat saja. Jadi karena license gue udah expired, jadi harus refresh. Tapi expired pun gue lupa taruh di mana tuh license dan harus di copy katanya. Jadi kemungkinan besar bisa jadi gue ngambil ulang license ke pelatihan sih.
ngajar tuh nggak ada lupa, lu gampang kursi roda. Oke. Biar sama, passing putus-putus ya. Passing putus, lari, lompat. Dribbling tidak. Sampai ketemu. Diskusi ya. Jadi kamu mesti pikir tinggal, berarti kan butuh ini keluar, ini semua daerah kosong. Ingin dia maju, lu ketawa doang. Kita kan lu bosan-bosan. Kalau bisa, kalau salah NSA semuanya big man. Posisi 3 ya? Tapi lu ada posisi big man? Tim lu? Ada. Satu kecil, satu gede kan ya? Ada nggak main gini? Itu masih Kak Ino yang buka. Mereka enggak. Oke, itu pernah seperti jual doang. Mau pikir lo pernah seperti jual doang. Ada yang pernah lihat nggak? Tim IBL yang pakai tim pakai ini. Ada nggak? Yang tim bagus. Enggak, tim ada sekarang 3 yang paling bagus. Asingnya. Dari mana sah? Mainnya itu nggak pernah lihat. Enggak bisa di sekolahan kan. Oh, nggak gitu. Nanti goreng motornya mahal lu nggak ada nih. Motor MSA kayak gini nggak ada. MSA dibalik. Dia udah fix semua main keluar. Kok MSA lagi gua hafal gitu ya. Ya. Susah mau pelatih top itu kan. Kita hanya bilang pada saat berdefense apa yang minimal ada di kepala kamu dulu. Kalau bicara pemain asing, maka kontribusi pemain asing akan lebih besar. Minimal punya pikiran bagaimana stop bola tadi ya kan. Dia pegang bola, sampingnya merapat, artinya tegas. Big man lawan nggak bisa attack, dan dia hanya bisa passing. Setelah dia passing, lo fronting udah tutup bola ketiga. Maka lawan akan main ke daerah, bukan dia. Ya kita naik offense dulu. Kita offense. Pasti kalau main offense pasti ada defense. Offense kayak begini aja. Mereka nggak bikin gitu. Mereka nggak mau create kalau memang pada saat lo pakai big man apa yang malah lo isolasi. Kalau lo nanti isolasi apa? Main unit tua. Kalau itu paling kan unit 3. Nggak ada profesional tuh unit 4 nggak ada. Bulls karena pakai zamannya Jordan juga Dragon offense. Overload berapa? Striker karena overload. Dragon juga. Namanya aja biasa.
aja pelatihnya Lakers maunya perlu, pelatihnya Bulls maunya namanya Triangles ya. Mau aja. Nanti ada dari Jawa nggak? Hah? Segitigo. Oh. Segitigo open. Kalau kanan. Jack, nama Jack Padang. Tigo juga ya. Kalau loro apa? Loro ya. Loro 2-3. Telu offense. Telu maksudnya dia. Telu offense. Sebetulnya kita ngomongin teorinya Bulls. Tidak kalau offense tapi kita telu. Dia kepret itu sama Jawa. Kalau Padang ya segitiga lah. Segitiga. Tapi ngomongin Bulls. Kita ngomongin Lakers. Sunda apa Sunda? Tilu. Saya ngomong perempuan. Tilu. Lagi udah gemes ini pemainnya juga nggak nurun gitu kan. Perempuannya cuma 3, tilu. Masa 3 mungkin kurang familiar di Bogor kan. Dengan tilu familiar. Tilu langsung sama ngerti. Yang salah siapa? Pelatihnya nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti harus ngomongin dengan pemain. Pemainnya udah dibocok-bocok dia buka. Oh, bahasa Indonesia. Untuk minggu ini gue mohon maaf karena video Adidas In Week update-nya agak terlambat. Karena kemarin tuh di Sabtu Minggu itu gue ada pelatihan license kepelatihan, jadi itu seharian banget dari jam 9 sampai jam 6 dan itu di daerah BSD gitu. Dan lagi-lagi contekan gue jatuh. Anyway, kita mulai aja di Adidas In Week kali ini. Nah di minggu lalu tuh udah mulai banyak banget sih berita-berita tentang sepatu Adidas yang akan keluar. Yang pertama Adidas Ultra Boost LGBT update-nya. Sorry. Adidas LGBT itu keluar lagi berita itu, tapi tetap belum ada tanggal fixnya. Dia itu dengan update semi stripe pattern, prime knit-nya. Terus kalau dilihat kan seperti yang di sebelumnya gue juga cerita, dia itu dengan multicolor balloon float. Jadi ada bulat-bulat warna-warna multicolor itu dari heel sampai ke cage, tapi nggak ke semuanya. Ini menurut gue despite peruntukannya, warna ini keren banget. Simple sih, tapi sangat keren sih menurut gue. Ya nanti yang menurut gue sih udah pasti di Jakarta nggak akan keluar. Nah yang kedua itu adalah NMD R2. NMD R2 itu ini namanya NMD R2 dan NMD R1. Seriesnya namanya Hong Kong Pack. Dia itu dengan diagonal stripe design. Nah, rencananya dia akan keluar itu di Maret 24. Selain diagonal stripe, itu talinya juga reflektif lace, seperti itu. Nah itu untuk yang, nah ini NMD R2 nya juga ternyata bukan yang prime knit yang biasa. Jadi di Maret 24 kemarin dia keluar di Hong Kong ya. Nah yang ketiga itu adalah, nah ini yang paling banyak diomongin, kolaborasi antara Haven dan Adidas Consortium. Dia akan ngeluarin si Adidas Haven Triple Black Uncaged. Nah ini mirip banget, kalau menurut gua mirip banget sama
Ultraboost Soulbox, dan ya Soulbox lah ya bentuknya, agak-agak dia dengan reflektif toe boxnya, terus premium leather di tang sama di dalam lidahnya itu. Terus kalau ngeliat-liat secara patternnya, ini patternnya si Ultraboost 2.0 sih menurut gua, karena beda banget. Dia prime knitnya kalau lihat dari foto-fotonya juga nggak kayak prime knitnya si 3.0, dan ternyata si Teddy Safarian kan dia juga udah punya, dan dia ternyata juga bilang sama, ini ternyata adalah patternnya si Ultraboost 3.0, 2.0 sorry. Ini rencana dia akan keluar di 8 April. Nah, 8 April tuh setahu gua kayaknya worldwide, tapi sebelumnya itu di awal April tuh dia akan keluar di Kanada dulu, di Vancouver, ada di 2 toko kalau nggak salah. Nah, yang keempat itu Ultraboost Bronze Boost. Nah, Bronze Boost ini rencananya akan keluar 31 Maret ini. Itu dia dengan all black design dan blackout logo, tapi bawahnya aja yang bronze, si boostnya itu. Secara desain simple, tapi secara colorway untuk boostnya gua kurang tertarik sih ya. Dan sejujurnya juga ada yang yang temen gue yang biasa ngeluarin barang sampel ini, dia juga ada, tapi kemarin gua nggak gue ambil. Nah, yang kelima itu adalah Ultraboost Pearl, akhirnya kan rilis worldwide di tanggal 20 Maret kemarin, dimana yang awalnya Pearl Grey ini kan cuma keluar di JD Sport UK. Ya, akhirnya kemarin keluar di Indonesia juga, ternyata keluar. Gue ngeliat tapi dia keluarnya hanya di Adidas online, di shop.adidas.co.id. Gue juga cukup kaget karena dia nggak ada announce apa-apa di websitenya dia, bukan di website, di sosial media dia nggak ada announce apa-apa. Tapi tiba-tiba gue iseng lihat di tanggal 20 itu beneran dia keluar ada. Tapi gue nggak ambil karena gue ada ngambil yang leather sample early, seperti itu. Yang kelima itu adalah Tubular Doom Sock. Tubular Doom Sock ini seperti yang sebelumnya kan, tubular itu sangat disukain, sangat laku lah sebelum adanya boost dan segala macam. Nah, ini akhirnya dia ngedesain new series Tubular Doom, dia dengan prime knitnya dengan prime knit yang baru dan juga dengan update desain. Kalau ngelihat sih memang ini malah patternnya gue ngelihat kayak patternnya si Ultraboost 3.0 dengan si prime knitnya ini. Ya sebenarnya gabungan antara either 3.0 sama Yeezy yang Pilot Black. Kalau ngelihat dia juga update heel cage-nya, juga diupdate karena di belakangnya tuh ada kayak untuk pegangan sepatunya gitu. Dia rencananya akan keluar tuh di Juli 2017. Nah, yang Tubular Doom Sock ini. Yang keenam itu adalah NMD-R1. NMD-R1 ini yang ini adalah khusus buat cewek rilisnya. Ini dia dengan heel graphic pack
Heel Graphic Pack ini ada dua warna, yaitu black sama dark gray. Dia kalau itu udah bisa dibeli di JD Sport sekarang ini. Nah, ini sangat unik sih karena di belakangnya tuh kalau gue lihat di Heel Graphic ya itu mirip kayak 3D printed, tapi di atasnya mesh material itu ada kayak 3D grafik desainnya kayak begitu. Bagus sih kalau buat cewek nih, keren. Nah, berikutnya yang ketujuh itu adalah New Pure Boost. Pure Boost nih minggu kemarin lagi ramai banget di Instagram, dimana dia keluarin ada new design dengan mesh upper, tapi tetap dengan signature bumper heelnya yang dua, itu di kanan kiri. Secara desain ini keren, mirip banget sepatu lari. Ya memang peruntukan sepatu lari, tapi kalau di compare sama yang sekarang ini udah ada, itu menurut gue yang terbaru ini jauh lebih bagus sih. Bentuknya jauh lebih ramping, terus secara looksnya yang sekarang juga lebih simple menurut gue. Tapi entah kenapa ya, gue kalau untuk yang Pure Boost yang sekarang ini ada, bukan yang new ya, gue nggak terlalu suka sih kalau di compare-nya itu. Nah, yang ke-8 itu adalah Yeezy Boost Triple White. Yeezy Boost Triple White ini akhirnya officially dia akan launch, beritanya di tanggal 29 April. Ini gue pengen banget sih ini yang Yeezy Triple White ini, keren, simple, tapi ya itu belum tentu juga akan keluar di Jakarta. Ini sih menurut gue must have banget, karena kalau terlebih lagi ya gue sekarang juga akhirnya ngelihat kalau si Yeezy 350 version 2 yang yang pertama tuh apa namanya, gue lupa. Yang pertama itu juga keren, dan ya semakin kesini kenapa gue ngelihat juga jadi semakin bagus ya si Yeezy 350 ini. Nah, yang ke-9 itu adalah City Shock 2. City Shock 2 akhirnya videonya keluar, dan semalam juga gue lihat di Adidas di Indonesia terutama itu dia keluarin juga videonya, dan udah confirm kalau Adidas City Shock 2 yang Ronin Pack itu masuk ke Indonesia. Kalau yang Ronin Pack jadi ada dua macam, yaitu yang dua-duanya navy, warnanya navy. Yang pertama itu dengan uppernya lingkaran, sama yang satu lagi adalah polkadot Texan. Nah, mungkin gue di awal waktu pertama kali ini keluar gue bilang yang CS2 dengan lingkaran di desainnya itu gue bilang kan nggak terlalu oke. Tapi setelah makin kesini gue ngeliat ini keren banget, apalagi gue ngeliat si yang punya Urban Necessity itu dia udah pakai begitu di kaki, keren gila, itu bagus banget sih emang. Nah, ini rencananya juga di Indonesia kan dia juga akan launch tanggal 6 April, tapi gue gak tahu deh harganya di angka berapa. Mungkin range-nya akan sekitar 3,8 3,6 mungkin ya harganya itu. Jadi kita tunggu aja. Tapi secara officially memang Adidas juga udah, Adidas Indonesia udah
launch dan udah post berita tentang itu. Yang ke-10 itu adalah Maroon Ultra Boost 3.0. Nah, Maroon Ultra Boost 3.0 ini rencana akan keluar di September. Dia dengan all black logo dan maroon cage. Ini dengan prime knitnya juga maroon. Ini keren sih. Lebih bagus daripada yang pertama. Yang pertama juga ada bukan maroon ya. Dia red apple kalau nggak salah. Ini bagus, simple, keren. Tapi ya balik lagi nggak tahu apakah di Indonesia akan keluar atau enggak. Jadi kalau misalkan lo mau di September itu dia akan keluar. Nah, yang ke-11 itu adalah Human Race Pharrell Colorway yang seperti Stan Smith itu. Dia minggu kemarin ini banyak lagi keluar, tapi masih belum jelas dari desain itu adalah mesh atau prime knit. Nah, meshnya pun kalau dilihat juga kayaknya stretch web mesh kayak yang di kayak yang ada di lidahnya 3.0. Itu kan lidahnya itu kan mesh tapi dia stretch seperti itu. Jadi kalau nggak salah jadi udah ada 3 colorway itu yang untuk yang itu. Yang pertama adalah yang putih kayak Stan Smith banget, terus kuning, terus sekarang ini yang coklat. Dia keluarin seriesnya, tapi tetap nama seriesnya juga belum tahu nih apa. Nah, yang ke-12 itu adalah NMD R2 white gray. Ini akhirnya keluar gambar-gambarnya, tapi ya itu kita belum dapat juga tanggal launchingnya dia kapan. Setelah NMD R2 yang pertama itu kan belum ada lagi yang keluar untuk yang R2-nya ini. Dia dengan white PK upper dan light gray striping. Ini bagus, tapi kayaknya menurut gue ini agak cocok buat cewek. Tapi ya balik lagi gue belum tahu nih, karena baru dapat fotonya baru sedikit, nggak terlalu banyak, jadinya belum bisa terlalu komen juga. Gue takutnya ntar kayak yang CS2 Ronin Pack yang cowok yang ada lingkaran di uppernya itu, gue bilang jelek tapi ternyata begitu dilihat keren. Nah, yang ke-13 itu adalah Yeezy 350 version 2 yang art sample. Ini minggu kemarin beritanya gila-gilaan banyaknya. Ada yang bilang ini adalah fake, tapi yang bilang fake itu kalau nggak salah Nice Kicks deh. Dia bilang pokoknya semua image itu ternyata fake. Tapi lucunya kalau itu fake, gambar itu salah satunya ada yang di screen capture di Snapchatnya Kim Kardashian, yang which is nggak mungkin itu fake. Dan akhirnya foto yang aslinya yang ditunjukin itu adalah foto sampel. Nah, ini masih belum tahu sih, belum confirm apakah ini asli atau enggak. Tapi kalau untuk colorway yang art sample ini bagus sih menurut gua. Itu mirip banget sama yang version yang 350 yang pertama. Itu kan juga ada yang warnanya mirip kayak gitu. Ya kita lihat aja nih apakah dia benar atau enggak. Ya belum ada tanggal rencananya, tapi kemungkinan kalau udah keluar kayak begini nggak akan jauh sih, nggak akan lama lagi dia akan keluar. Lalu yang berikutnya yang berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang ke-14. Yang ke-14 itu NMD Pink Grey R1.
dia 25 Maret kemarin sudah keluar di Offspring UK. Lalu kalau suka ini cewek banget dan ini bagus sih. Warnanya tuh soft banget dan kalau buat cewek keren pasti udah. Dan ya sayangnya nggak masuk di Indonesia, jadi ya menurut gua kalau cewek-cewek, kalau lo punya cewek ini lo kasih ke cewek lo untuk mereka akhirnya punya. Kalau belum punya Adidas Boost ini bisa lo kasih dan keren banget kayak gitu. Lalu yang ke-14 kan ya benar, 1, 2, 3, 4. Oh ke-15 itu adalah ini juga yang rame, ini Adidas Ultra Boost rilis di NYC flagship. Nah kebetulan ini udah karena dari sebelumnya ini udah teasernya udah banyak banget di minggu lalu, tiba-tiba keluar tapi sayangnya cuma di NYC. Jadi lo kalau mau beli harus ke toko sana. Nah dia dengan multicolor heel PK. Nah tanggal 25 Maret kemarin tuh dia bisa dibeli. Nah, yang lo bisa customize itu adalah uppernya, outsole-nya bisa lo customize juga, lidahnya juga bisa, talinya juga bisa lo rubah. Nah dia color range-nya itu ada putih, ada hitam, ada merah, ada kuning, ada orange, sama teal, sama terakhir biru. Nah sebenarnya udah ada kayak 3 sepatu sih yang apa namanya, 3 sepatu yang udah banyak di foto-foto beredar, yaitu yang putih, hitam, sama biru itu. Dan gue juga dapat tawaran sih untuk yang warna hitam, warna biru dongker gitu, tapi kayaknya nggak dulu karena gue lagi nunggu Iniki udah dapat, tinggal dikirim ke Jakarta. Sama satu lagi adalah NMD Keith and Naked collaboration yang warna brown, coklat lah itu, seperti itu. Jadi ini gue nggak ambil sih padahal, tapi sih keren sih itu. Lalu yang ke-15 itu adalah Ultra Boost Laceless. Ini belum banyak beritanya, tapi temen gua yang biasa gua ngambil barang itu dia ada beberapa sampel. Sampelnya itu adalah ada yang grey, ada yang oreo dan orange, dan satu lagi adalah yang biru. Kalau dilihat sih memang ini biasa aja, tapi gue ngelihat teman gue itu pakai, anjur keren. Secara desain dan secara colorway-nya pun memang sebenarnya ya agak-agak unik sih ya ini. Tapi ini simple banget dan prime knit-nya tuh agak beda desainnya. Prime knit-nya tuh dia kalau yang sebenarnya sama kayak 3.0, tapi di tengah-tengahnya itu kan ada kayak pengikatnya untuk nahan kakinya kayak begitu kalau menurut gua. Ini menarik banget dan ya ntar kita lihat ya dia rencananya akan kapan keluar. Biasanya sih kalau dari temen gue udah dapat sampel itu dia akan keluar sekitar 2 bulan lagi dia akan keluar. 2 bulan lagi dia beritanya akan keluar. Nah selain itu, selain yang laceless, ada berita lagi yaitu Ultra Boost 3.0 Parley. Ini juga gue dapat dari teman gue yang biasa ngasih sampel. Dia udah keluar, dia kasih gue video si Ultra Boost Parley ini warna biru. Entah kenapa kalau yang Adidas collaboration dengan Parley ini keren banget. Yang ini juga termasuk keren banget. Sayangnya yang dia ada adalah bukan ukuran gue tapi US 8. Jadinya
gue juga lagi nunggu dia untuk dapetin kalau ada size gue pengen ambil, karena yang uncaged parlay kemarin itu gue juga masih belum dapet sampai sekarang, seperti itu. Nah, so far itu adalah Adidas giveaway kali ini. Semoga lo suka dengan lo mendapat informasi dari video-video, dari berita-berita yang gue sampaikan tadi. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video gue. I think that's it for now, and see you in the next one.